Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini saya percaya kita boleh berjumpa di dalam satu keadaan yang baik dan sehat. Dan biar pagi yang baik ini kita menyediakan hati kita, diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang kami nikmati sampai pagi ini. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pada umumnya semua orang akan berupaya untuk menghindar dari yang namanya penderitaan. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu orang pun yang suka hidup di dalam penderitaan. Tidak ada satu orang pun yang rela hidup di dalam penderitaan. Semua orang akan berupaya, semua orang akan berusaha, ya. Bagaimana caranya untuk apa? Untuk menghindar dari yang namanya penderitaan. Termasuk juga apa? Orang percaya, termasuk juga anak Tuhan. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki pandangan, mereka memiliki pola pikir, mereka memiliki paradigma yang salah tentang apa? Tentang iman Kristen. Nah, pagi hari ini lewat firman Tuhan kita akan belajar bersama-sama. Belajar untuk mengerti, untuk memahami makna penderitaan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita perlu mengerti dan memahami, mengetahui makna sesungguhnya dari iman Kristen itu sendiri di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Memaknai, memahami dan mengerti makna dari penderitaan di dalam hidup kita. Sebagaimana nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Nah, pagi hari ini kita mau belajar. Belajar untuk memahami, belajar untuk mengerti, belajar untuk mengetahui tentang makna penderitaan di dalam kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang Kristen di dalam hidup ini. Yang pertama, penderitaan adalah bagian dari iman Kristen. Itu yang kedua. Pertama, sekali lagi, yang pertama, penderitaan adalah bagian dari iman Kristen. Di dalam Filipi 1 ayat 29, Filipi 1 ayat 29 berkata demikian, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Katakan, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Artinya apa? Kita harus mengerti bahwa menjadi orang yang percaya kepada Kristus, menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, ingat bahwa penderitaan adalah bagian dari iman Kristen itu sendiri.
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita tidak bisa menghindar dari namanya penderitaan. Kita tidak dapat menghindar dari namanya penderitaan. Ingat bahwa ketika kita mengambil satu keputusan, percaya kepada Yesus, ketika kita dipanggil, dipilih menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Yesus, maka konsekuensi penderitaan adalah bagian dari iman Kristen. Yesus sendiri berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Bahkan Yesus berkata, barang siapa mencintai nyawanya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, mari belajar pagi hari ini, bahwa menderita merupakan bagian dari iman Kristen. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka ada bagian yang tidak akan dapat kita hindari di dalam hidup ini, yaitu menderita karena Yesus. Yang kedua, menderita merupakan bagian yang harus kita alami untuk menunjukkan kualitas kita sebagai anak Tuhan. Yang kedua, menderita harus kita lewati di dalam hidup ini untuk membuktikan kualitas kita sebagai anak Tuhan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga tadi kita membaca, dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Jadi ini kualitas. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kalau kita menderita karena nama Yesus, kalau kita menderita karena kita mengiring Yesus, karena kita melayani Yesus, kita menderita, maka itu membuktikan dan menunjukkan kepada kita sekalian bahwa kita adalah seorang prajurit yang baik. Yang apa yang ikut menderita? Prajurit yang baik dari siapa? Dari Kristus. Di dalam terjemahan lain diartikan seperti ini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang setia dari Kristus. Jadi ini kualitas dari seorang anak Tuhan yang baik, kualitas dari seorang anak Tuhan yang setia, kualitas dari seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yaitu apa? Dia akan tetap percaya, tetap setia, tetap melakukan yang baik, sekalipun dia mengalami penderitaan, sekalipun dia mengalami pergumulan, sekalipun dia mengalami tantangan, karena imannya kepada Yesus. Dia akan terus melakukan kebaikan, dia akan terus setia di dalam mengiring dan melayani akan Yesus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala kita menjadi orang-orang yang baik, kita menjadi orang-orang yang setia. Ketika apa? Kita ada di dalam keadaan yang baik saja. Ketika kita ada dalam keadaan, ketika kita mengalami keberhasilan, kita mengalami kesuksesan, kita mengalami keberkatan, maka kita menjadi orang yang setia, orang yang baik, orang yang sungguh-sungguh. Tapi apa? Kita tidak lagi menjadi prajurit yang baik, kita tidak menjadi prajurit yang setia ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi hari ini, sejauh mana kualitas kehidupan kita sebagai prajurit-prajurit Kristus? Apakah kita adalah prajurit yang baik? Apakah kita adalah prajurit yang setia? Mari ikutlah menderita sebagai prajurit Kristus yang baik dan yang setia. Yang ketiga, memaknai penderitaan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa penderitaan merupakan kasih karunia, ya. Yang ketiga, penderitaan merupakan kasih
karunia di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-20. 1 Petrus 2 ayat 20 di sana dikatakan bagian B, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi penderitaan adalah merupakan kasih karunia. Yang apa? Yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Sebagai orang-orang percaya, kalau kita hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Sebagai orang-orang percaya kalau kita hidup menurut kehendak Tuhan. Sebagai orang-orang percaya kalau kita hidup terus melakukan kebaikan. Melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Tetapi kita mengalami penderitaan. Karena nama Yesus. Karena iman kepada Yesus, ingat, itu adalah kasih karunia yang Tuhan izinkan kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Ingat, Yesus sudah lebih dahulu mengalami penderitaan. Karena dia melakukan kebaikan. Karena dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Dan firman Allah mengingatkan kita supaya kita mengikuti teladannya. Mengikuti jejaknya. Bahwa penderitaan adalah bagian dari kasih karunia yang akan saudara dan saya alami ketika kita iring dan melayani Tuhan. Yakinlah, percayalah bahwa di balik salib, di balik penderitaan ada mahkota, ada upah yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Itulah sebabnya pagi hari ini biarlah kita tetap setia. Kita tetap sungguh-sungguh, kita tetap tekun di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Dan firman-Nya kepada kita sekalian, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dan setia dari Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu sudah datang kepada setiap kami. Ajar kami menjadi prajurit-prajurit Kristus yang setia. Jadi prajurit-prajurit Kristus yang baik. Sekalipun kami mengalami tantangan dan pergumulan, mengalami penderitaan, biarlah kami menjadi prajurit-prajurit Kristus yang senantiasa sungguh-sungguh di dalam kami mengiring dan melayani Engkau. Berkati kami semua. Berkati hidup pribadi kami, keluarga kami, rumah tangga. Usaha pekerjaan kami diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.